Halo, perkenalkan nama lengkap saya Aprilia Nektias dengan nomor NIM 85928842217 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul hubungan timbal balik filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Pembukaan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan serta bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama lain. Yang pertama, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. A. Dari sisi eksistensi. Filsafat ilmu menjelaskan hakikat pendidikan, apa itu pendidikan dan untuk apa pendidikan itu ada, dan ini memberikan dasar kuat sehingga pendidikan diakui sebagai ilmu yang sah dan mandiri. B. Dari sisi keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan metode, cara berpikir sistematis, dan keindahan keilmuan. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berisi pendapat, tetapi memiliki dasar penelitian dan pembuktian yang benar. C. Dari sisi nilai. Filsafat ilmu menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. 2. Peran pendidikan dalam memperkuat filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. A. Melalui pendidikan, nilai-nilai dan pemikiran filsafat ditransformasikan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. B. Praktik pendidikan menjadi wadah pengujian. Gagasan-gagasan filsafat keberhasilan atau tantangan dalam pendidikan akan mendorong para ahli untuk menyempurnakan dan mengembangkan pemikiran filsafat lebih lanjut agar semakin relevan. C. Pendidikan juga mencetak manusia berpikir kritis yang merupakan syarat utama bagi kemajuan filsafat itu sendiri. Bagian ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedah masalah pendidikan melalui 3 cabang utamanya. Yang pertama, ontologi, menjawab apa yang dipelajari. Misalnya, hakikat peserta didik, hakikat materi ajar. Ini membantu kita memahami objek pendidikan dengan benar. Bagian kedua, epistemologi, menjawab bagaimana cara memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, berkaitan dengan metode pembelajaran dan cara mengajar yang efektif. Bagian ketiga, aksiologi, menjawab untuk apa pengetahuan itu digunakan, berkaitan dengan tujuan pendidikan dan nilai guna ilmu tersebut bagi kehidupan. Dengan ketiga hal ini, setiap masalah pendidikan dari berbagai sisi, sehingga solusi yang diambil menjadi tempat dan mendasar. Yang keempat, contoh penerapan konkret. Contoh penerapan dapat dilihat pada kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, secara ontologi memandang siswa sebagai individu unik yang punya potensi berbeda-beda. Bagian B, secara epistemologi. Metode belajarnya berubah, tidak hanya ceramah tapi berbasis proyek dan pengalaman. Tujuannya bukan sekedar nilai akademik, tapi membentuk. Yang ketiga, secara aksiologi. Tujuannya bukan sekedar nilai akademik, tapi membentuk karakter dan kompetensi siswa agar siap menghadapi kehidupan. Jadi kurikulum ini lahir dan dikembangkan berlandasan pemikiran filsafat ilmu yang berlandasan pemikiran filsafat ilmu yang penutup. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah fondasi dan penuntun arah ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan adalah ladang penerapan dan pengembangan bagi filsafat ilmu. Keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.